Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Terima kasih telah berkunjung di channel saya, Cikgu Ipek. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat game edukasi menggunakan WordWall. Salah satu template yang ada di WordWall. Seperti biasa, langsung saja kita ke tutorial. Yang pertama sekali itu kalian ketikkan kata kunci WordWall di Chrome atau di Google. Nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa klik WordWall Create Better Listen Quick Code. Tampilannya akan seperti ini. Untuk pertama, untuk merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kalian klik kanan di salah satu posisi yang ada di sini. Klik kanan dengan terjemahkan ke Indonesia. Maka akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk membuat WordWall, maka kita langsung saja klikkan gabung dan sign menggunakan akun Google. Pilih akun Google yang biasa kalian gunakan. Untuk membuat game terbaru, maka kita klikkan buat aktivitas. Buat aktivitas dan saya pilih salah satu dari template jenis kelompok. Klik jenis kelompok. Ini adalah judul kegiatan apa yang mau dibuat, seperti itu. Di sini judulnya misalnya mengelompokkan, artinya tugas mengelompokkan. Ini kita buat kelompok bangun ruang. Dan di sini misalnya bangun dasar. Ini jenis mengelompokkan. Dan untuk menyisipkan gambar, itu bisa diklik ikon menambahkan gambar. Kita bisa tambahkan gambar melalui internet ataupun unggah dari PC. Nah, kita buat tabung. Kita pilih tabung. Kita tulis di sini. Ini bisa kita tulis atau bisa tidak diketik namanya, bisa karena dia mengelompokkan. Selanjutnya bangun datar, saya ajar gamenya. Untuk menambah item atau menambah jenisnya, ini kita bisa klik tanda tambah yang di sini. Tambahkan item. Di sini diterangkan minimal 1 dan maksimal 20. Setiap template itu berbeda. Seperti itu. Ini misalnya mengelompokkan antara bangun ruang
Misalnya kita ingin menambahkan kelompok yang kedua. Jika di sini bangun ruang, misalnya di sini kita tambahkan jenis-jenis siku atau jenis-jenis sudut. Kita bisa klik tambahkan grup. Atau kita tambahkan kelompok lagi. Nah, ini kelompok yang ketiga. Misalnya kita buat jenis siku atau sudut 90 derajat. Tuh, ini untuk misalnya menambahkan kelompok baru. Ya, ini sekilas sudah ada saya siapkan. Ini adalah gambaran tentang jenis kelompok. Sini sudah saya siapkan jenis kelompok, misalnya bangun ruang dan bangun datar. Jika semua sudah terisi atau sudah sesuai dengan keinginan, maka bisa kita klik selesai. Ini yang kita gunakan jenis kelompok. Bangun ruang, cara kerjanya seperti ini. Tinggal di drag di bagian mana bangun ruang, seperti ini. Itu. Nah, ini adalah tema dari game. Maka ini bisa kita ganti-ganti. Untuk pengaturan, agar siswa hanya bisa sekali mengerjakan, kita pilih di pengaturan papan peringkat. Kita pilih di sini. Jika ingin menduplikat nama atau hanya satu atau bisa diizinkan 2 orang, maka izinkan nama duplikat, artinya namanya yang sama. Jika hanya 1 orang, maka pengaturannya hanya tampilkan skor terbaik untuk setiap nama. Artinya hanya 1 nama. Ini jenis berapa lama mau dihapus game ini. Papan peringkat mau diaktifkan atau tidak. Artinya anak-anak bisa melihat atau tidak peringkat mereka ketika memainkan. Nah, untuk ini untuk peringkatnya hanya bisa sampai 40 teratas. Itu untuk pengaturan anak, untuk pengaturan peserta didik. Jika sudah sesuai, maka diterapkan ke aktivitas ini. Untuk share kuis ini ke anak-anak, maka kita klik bagikan. Dan ini ada 2. Jika ingin dipublikkan untuk guru lain, maka kita bisa ketik jadikan publik. Atau hanya untuk murid, kita bisa klik tetapkan tugas saja. Ini adalah pengaturannya. Ini jenis judul hasilnya nanti. Saat mereka sudah mengerjakan, saat mereka ingin mengerjakan kuis apa dijelaskan. Kuis mengelompokkan bangun. Bangun dalam matematika. Nah, ini dibuat siswa harus memasukkan nama sebelum mereka mulai. Artinya siswa boleh memasukkan, artinya siswa harus masukkan nama dulu baru bisa mengerjakan. Di sini tenggat waktu, artinya kuis ini berakhir sampai kapan. Dan ini perlihatkan jawaban. Jika siswa sudah menyelesaikan, mereka ingin memperlihatkan jawaban, bisa. Dan ini papan peringkat. Jika mereka ingin melihat peringkat mereka keberapa, bisa dilihat di sini. Dan ini bisa dimulai kembali apabila sudah selesai, sudah submit jawaban, mereka kurang puas dengan jawaban, mereka bisa mulai lagi.
Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, ini tidak di checklist, harus dihilangkan. Jadi mereka hanya bisa main sekali saja, seperti itu. Jadi mulailah. Nah, untuk dibagikan, ini bisa disalin linknya, salin dan dibagikan ke peserta didik. Setiap siswa yang mendapatkan link ini bisa dikerjakan secara bersamaan, seperti itu. Nah, begitulah tutorial langkah-langkah membuat game edukasi menggunakan template word wall jenis kelompok atau mengelompokkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.